Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Febria, dan teman saya yaitu Wiwi Suryaningsih. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Manajemen Laboratorium dengan judul Cara Membangun Sistem Manajemen Keselamatan dan Keamanan Laboratorium. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu dulu kenapa hal ini penting untuk dipelajari. Nah, laboratorium merupakan tempat di mana mahasiswa, dosen, peneliti melakukan percobaan. Nah, percobaan yang dilakukan itu menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan gelas, dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, kecelakaan itu terjadi karena kelalaian atau kecerobohan kerja, dapat membuat praktikan cedera atau orang yang di sekitarnya juga cedera. Nah, keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap peneliti atau praktikan yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan kerja. Karena keamanan di laboratorium ini bisa juga merenggut nyawa teman-teman. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan manajemen keselamatan di laboratorium ini. Oke, kita masuk selanjutnya. Yang pertama, ini kita masuk dalam materi. Yang pertama yaitu cara membangun sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Sudaryanto menyatakan bahwa organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Nah, sesuai dengan fungsi laboratorium sekolah sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran, maka kedudukan laboratorium dalam organisasi sekolah berada di bawah koordinasi wakil kepala madrasah dengan penugasan dari kepala madrasah. Nah, kepala madrasah ini bisa juga disebut dengan kepala sekolah ya teman-teman. Nah, kenapa laboratorium ini perlu ya? Karena laboratorium ini dari beberapa penelitian itu sudah dinyatakan bahwa laboratorium itu ternyata berhasil untuk meningkatkan kemampuan berpikir kognitif siswa. Nah, jadi ini termasuk penunjang proses pembelajaran yang utama, karena apalagi dalam materi-materi IPA yang membutuhkan praktek atau membutuhkan suatu pembuktian ilmiah. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh dari struktur organisasi laboratorium. Telah disajikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada tabel, langsung aja kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada kepala madrasah. Nah, kepala madrasah ini sebagai koordinator dari semua manajemen laboratorium yang terjadi di sekolah. Di bawah kepala madrasah itu ada kepala TU dan wakamat. Nah, kepala TU ini berfungsi untuk administrasi. Pokoknya penugasan yang langsung dari kepala sekolah itu akan disampaikan oleh kepala TU. Dan wakamat itu adalah wakil kepala madrasah, di mana ketika kepala madrasah tidak bisa menjalankan atau berhalangan, maka wakamatlah yang memegang peran. Oke, di bawahnya ada penjab biologi, penjab fisika, penjab kimia, dan penjab komputer. Penjab ini adalah penanggung jawab. Nah, di antara beberapa penanggung jawab laboratorium itu, apa tugasnya? Nah, jadi penanggung jawab laboratorium itu bertugas untuk menyusun tata tertib laboratorium, program kerja laboratorium, dan jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum. Mereka bekerja sama dengan laboran untuk melakukan inventarisasi dan administrasi alat, bahan, dan fasilitas. Jadi, mereka penanggung jawab dan laboran ini mereka tuh melakukan inventarisasi, kayak mereka yang menginput apa-apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam laboratorium masing-masing. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, dan kebersihan serta keindahan laboratorium. Mereka juga bertanggung jawab terhadap perawatan sarana dan prasarana, menyusun dan mengajukan kebutuhan alat dan bahan kepada kepala sekolah, serta menciptakan suasana akademik laboratorium yang nyaman dan kondusif, sehingga bisa menjamin keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, di bawah penanggung jawab itu ada beberapa laboran. Nah, di bawah penanggung jawab biologi ada laboran biologi, di bawah penanggung jawab fisika ada laboran fisika, di bawah penanggung jawab kimia ada laboran kimia, di bawah penanggung jawab komputer ada teknisi komputer. Nah, laboran ini adalah kayak orang yang bertugas di laboratorium itu gitu. Jadi laboran ini
bertugas memfasilitasi setiap kegiatan laboratorium yang dilaksanakan sesuai dengan program dan tujuan penyelenggaraan laboratorium, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum, memberikan pelayanan kepada guru dan praktikan selama kegiatan praktikum berlangsung. Selain itu juga melakukan inventarisasi dan administrasi alat, bahan, dan juga fasilitasnya. Nah, oleh karena itu, laboran itu dapat bekerja secara optimal jika ia mengawasi dan menguasai serta memahami segala sesuatu yang berkaitan di ruang lingkupnya atau di laboratorium itu. Seperti ya, kalau ruang lingkup kerjanya laboran ini itu ada administrasi laboratorium, layanan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan laboratorium, pemeliharaan dan perawatan bahan dan alat-alat laboratorium, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab laboratorium. Oke, jadi segala kebijakan itu dari penanggung jawab laboratorium, tapi yang menjalankan itu laboran. Nah, oke. Nah, bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan resiko kecelakaan. Nah, jadi tujuan dari keselamatan kerja ini adalah melindungi laboran atau analisis atau pekerja lainnya untuk hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan serta untuk kesejahteraan hidupnya, untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keselamatan setiap orang lain di tempat kerja atau laboratorium. Jadi itulah dibutuhkannya tadi manajemen keselamatan dan keamanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kegiatan membangun sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium adalah mengenali potensi bahayanya dulu nih. Nah, jadi dalam pekerjaan sehari-hari, petugas laboratorium IPA itu selalu dihadapkan pada bahaya-bahaya tertentu. Misalnya bahaya infeksi atau infeksius, reagensia yang toksik, nah terus peralatan listrik maupun gelas yang digunakan secara rutin. Nah, ini nih, secara garis besar bahaya yang dihadapi dalam laboratorium dapat digolongkan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu bahaya kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang mudah terbakar atau meledak. Nah, seperti yang disampaikan dosen kita kemarin ya. Lalu yang kedua yaitu bahan beracun, yaitu korosif dan kaustik. Yang ketiga itu bahaya radiasi. Yang keempat yaitu luka bakar. Yang kelima yaitu syok akibat aliran listrik. Yang keenam yaitu luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Dan yang ketujuh yaitu bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit. Nah, jadi kenapa setiap untuk membangun sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium ini adalah harus mengenali potensi bahayanya dulu. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita tahu resikonya, pasti kita tuh lebih hati-hati gitu. Misal gini, kita berjalan di mall, terus ada tulisan di sana pecah berarti membeli. Pasti kita tuh lebih hati-hati kan dalam jalan di bagian kaca-kaca. Nah, itu juga seperti itu. Jadi untuk membangun sistem manajemen yang baik itu kita harus mengenali dulu potensi bahayanya. Nah, yang pertama itu bahaya kebakaran. Ini sering kali ya terjadi ya kalau misalnya praktikum atau praktikan itu tidak memperhatikan kadar bahan yang digunakan. Itu bisa meledak atau terbakar. Nah, yang kedua itu bahan beracun, korosif dan kaustik. Ini biasanya pada bahan-bahan kimia sih. Kalau fisika jarang. Nah, yang ketiga yaitu bahaya radiasi. Bahaya radiasi ini biasanya ada di alat-alat fisika ya, tentang cahaya dan optik. Terus luka bakar. Nah, luka bakar ini juga bisa terjadi ketika saya kayak praktikum tentang pemuaian yang besi-besi, nah itu kan harus digunakan api. Nah, itu juga harus hati-hati. Habis itu syok akibat aliran listrik, ini sering kali pada alat-alat fisika ya pastinya. Habis itu yang keenam luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Nih, saya pernah pernah kan kalau misalnya kita di labor biologi karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku, jadi tuh nggak pakai sarung tangan. Nah, jadi kita tuh mau melihat di mikroskop itu bagaimana sel di dalam batang daun ubi itu. Jadi kan harus setipis mungkin. Nah, sedangkan motongnya tuh harus seperti ini. Jadi ini saya tuh pernah terbelah. Nah, jadi kita tuh harus hati-hati. Nah, habisnya yang ketujuh yaitu bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium. Nah, jadi manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium ini terbagi menjadi dua, yaitu pada ruang laboratorium dan instalasi gas. Yang pertama yaitu ruang laboratorium. Nah, pada ruang laboratorium ini ada ruang praktikum, ruang administrasi dan persiapan, dan ruang penyimpanan. Nah, pada ruang praktikum untuk kenyamanan dan keselamatan kerja, sebaiknya ruang praktikum itu memiliki beberapa fasilitas. Nih, saya sebutkan ya. Yang pertama yaitu instalasi listrik. Ini untuk percobaan, demonstrasi, penerangan, dan lain-lain, instalasi air dengan bak cucinya atau instalasi gas. Yang kedua itu fasilitas mebeler. Fasilitas mebeler ini berupa meja, kursi untuk praktikan ya, untuk siswa, kursi juga dan meja. Demonstrasi untuk guru, loker, penitipan tas, buku siswa, dan lemari penyimpanan alat praktikum. Yang ketiga yaitu papan tulis dan mungkin layar untuk HP serta infokus. Yang keempat yaitu ventilasi udara yang cukup berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin kipas angin bisa. Terus yang kelima itu pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda dengan daun pintu terbuka keluar. Nah, yang keenam itu pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan dan ruang guru serta dapat teramati dari kedua ruangan itu. Yang ketujuh yaitu kotak P3K harus sedia. Yang kedelapan yaitu fasilitas pemadam kebakaran. Kita lanjut ke ruang administrasi dan persiapan. Nah, pada ruang administrasi dan persiapan ini yang perlu disediakan agar aman dan selamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila sekolah atau laboratorium itu memiliki petugas laboran, maka ruang administrasi dan persiapan harus digunakan sebagai ruang kerja laboran dalam melayani kegiatan laboratorium pada guru dan siswa. Jadi siswa itu nggak semena-mena masuk, harus melalui izin dari laboran dulu. Yang kedua yaitu ruang administrasi dan persiapan terdapat di dalam laboratorium di antara ruang praktikum dan ruang penyimpanan atau gudang. Yang ketiga yaitu ruang administrasi atau persiapan dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening atau ram kawat, sehingga dari dalam ruang ini guru atau laboran dapat melihat kegiatan yang terjadi dalam ruang praktikum. Jarang kan guys kalau kita lihat laboratorium itu yang dinding penuh beton gitu, pasti kaca kan agar terlihat gitu. Nah, terus yang keempat yaitu ruang persiapan memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik. Yang kelima memiliki fasilitas mebeler seperti kursi dan meja, terus lemari atau alat, lalu loket peminjaman alat-alat. Lalu selanjutnya itu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang laboratorium, adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat dan bahan yang tidak digunakan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ruang penyimpanan itu terdapat di dalam laboratorium di sebelah dalam ruang persiapan. Nah, yang kedua, ruang penyimpanan alat itu sebaiknya dipisahkan dari ruang penyimpanan zat untuk menghindari kerusakan alat akibat korosi. Apabila tidak ada ruang lain untuk menyimpan alat, dapat dilakukan lemari di ruang praktikum. Jadi jangan sampai tercampur alat yang tidak terpakai dengan bahan kimia karena bisa berkarat. Nah, yang ketiga yaitu demi keamanan dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan alat-alat dan bahan, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar melalui ruang persiapan. Selanjutnya yang keempat, ada ruang penyimpanan atau gudang harus memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik, memiliki fasilitas mebeler seperti macam-macam lemari, alat dan bahan, macam-macam rak untuk alat-alat. Yang kedua yaitu kita masuki ke instalasi gas. Nah, dengan adanya instalasi gas ini maka harus diperhatikan instalasi udara yang cukup di tempat yang tepat untuk membuang kebocoran gas yang mungkin terjadi. Nah, instalasi gas ini sangat penting ya dibuat karena penyaluran gas dari pipa instalasi gas itu dapat dipasang atau di lantai atau di dinding keluar. Jadi dengan adanya instalasi gas ini nih, udara tuh bisa cukup dan bisa membuang kebocoran gas sehingga itu bisa menghindarkan dari bahaya. Karena kalau dalam laboratorium itu gas itu lebih berat dari udara sehingga lubang pembuang kebocoran gas itu harus di bagian bawah dinding atau yang cukup rendah gitu biar dia tidak bisa meledak. Oke. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu manajemen keamanan dan tata tertib laboratorium. Yang pertama yaitu ada keamanan kerja di laboratorium. Nah, keamanan itu adalah faktor yang paling utama, yang paling besar, yang menjadi perhatian dalam kegiatan laboratorium. Tapi ini yang biasanya sering terabaikan. Nah, jadi dalam laboratorium itu hendaknya
harus disediakan ventilasi atau blower, terus unit pengolahan limbah, bak cuci dan saluran yang aman. Selain itu pintu masuk atau keluar tuh juga cukup luas dan mengarah keluar gitu, sehingga bila terjadi keadaan darurat orang dari dalam tuh cepat mudah keluar tanpa adanya hambatan, jadi nggak berdesak-desakan. Nah selain itu di laboratorium itu hendaknya juga disediakan dengan alat keamanan seperti pemadam api, terus alat pelindung diri atau APD seperti jas lab, masker, google, terus itu alat listrik yang aman seperti detektor, shower, kotak P3K, serta peralatan keamanan khusus lainnya. Nah, selanjutnya selain itu juga bisa didukung oleh fasilitas keamanan laboratorium. Jadi hal ini bisa menjadi tambahan ya untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan kerja. Maka para pekerja laboratorium ini perlu mengetahui sumber-sumber bahaya di laboratorium tadi. Nah, bisa mereka tuh menempelkan simbol-simbol bahaya bahan kimia yang berbahaya atau kegiatan laboratorium yang dapat menimbulkan kecelakaan. Ini juga lebih mendukung untuk keamanan kerja di laboratorium. Selanjutnya yang kedua yaitu tata tertib laboratorium. Nah, suatu laboratorium akan bekerja sesuai dengan perannya bila disertai dengan aturan yang dituangkan dalam tata tertib laboratorium. Sekecil apapun laboratorium, itu tuh harus punya tata tertib, karena tata tertib itu sangat mendukung terhadap keselamatan orang lain, diri sendiri, dan juga lingkungan, serta juga bisa menunjang kelancaran kegiatan laboratorium itu sendiri. Jadi setiap orang yang masuk atau melakukan kegiatan di laboratorium harus menaati tata tertib itu. Nah, tata tertib di laboratorium itu umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tata tertib umum dan tata tertib khusus. Nah, tata tertib umum itu menyangkut hal-hal yang umum. Tujuannya itu untuk melindungi pengguna laboratorium dari kepentingan umum. Nah, seharusnya tata tertib umum ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan singkat dan mudah terbaca. Misal nih, kawasan bebas asap rokok. Nah, itu jelas ya, yang umum-umum. Nah, terus yang kedua itu tata tertib khusus, itu biasanya diberlakukan khusus misalnya untuk para pengguna laboratorium dari luar atau yang menyangkut laboratorium dengan spesifikasi khusus seperti laboratorium yang memiliki ruang steril atau ruang gelap. Nah, tata tertib di laboratorium ini biasanya alangkah baiknya juga disediakan dengan sanksi. Nah, jadi ada aturan, ada sanksi, dan barang siapa yang tidak menuruti aturan maka akan dikenakan sanksi. Yang ketiga yaitu inventarisasi dan keamanan laboratorium. Nah, kegiatan inventarisasi dan keamanan laboratorium ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama yaitu semua kegiatan inventarisasi itu harus memuat sumber dana dari mana alat-alat ini diperoleh atau dibeli. Misalnya nih, dari DIP tahun 2004, atau dari ADB Project, atau dari pemerintah Indonesia, atau dari proyek hibah kompetensi SPF, gitu bisa. Yang kedua itu keamanan atau security peralatan laboratorium itu ditujukan agar peralatan laboratorium itu tetap berada di laboratorium. Jika peralatan dipinjam itu harus ada jaminan dari si peminjam. Jika hilang atau dicuri harus dilaporkan kepada kepala laboratorium. Nah, tujuan yang ingin dicapai sebenarnya dari inventarisasi dan keamanan ini adalah yang pertama yaitu mencegah kehilangan dan penyalahgunaan. Yang kedua mengurangi biaya-biaya operasional. Misalnya nih, misalnya saya memecahkan alat di laboratorium. Nah, jadi sanksinya saya harus mengganti alat tersebut. Nah, itu bisa mengurangi biaya operasional. Terus yang ketiga itu meningkatkan proses pekerjaan dan hasilnya, meningkatkan kualitas kerja, mengurangi resiko kehilangan, mencegah pemakaian yang berlebihan dan juga meningkatkan kerja sama. Oke, jadi prinsip umum pengamanan laboratorium itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dibebankan kepada kepala laboratorium. Nah, anggota laboratorium termasuk asistennya juga bertanggung jawab penuh terhadap segala kecelakaan yang timbul. Jadi kepala laboratorium itu seharusnya dijabat oleh orang yang kompeten di bidangnya, termasuk juga teknisi dan juga laborannya. Pokoknya orang-orang yang ahli ya. Contohnya itu kerapian. Nah, semua koridor, jalan keluar, alat pemadam api itu harus bebas dari hambatan seperti botol-botol dan kotak-kotak. Lantai itu harus bersih dari bebas minyak, air dan material lain yang menyebabkan lantai licin. Dan bahan-bahan yang menimbulkan radiasi itu sebaiknya disimpan baik-baik atau disimpan jauh kayak gitu. Karena kan kalau kita masukkan harus memakai jas lab, itu gunanya untuk mengurangi radiasi.
Yang ketiga itu kebersihan. Kebersihan laboratorium itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab laboran aja ya, semuanya. Yang konsentrasi, yang keempat konsentrasi. Konsentrasi ini harus dimiliki setiap pengguna laboratorium karena tidak boleh meninggalkan percobaan dengan tidak memiliki perhatian yang penuh. Selanjutnya itu pertolongan pertama atau first aid. Nah, semua kecelakaan bagaimanapun ringannya harus ditangani di tempat dengan memberikan pertolongan pertama. Misalnya bila mata terpecik harus dialiri air dalam jumlah yang banyak. Jika tidak bisa panggil dokter. Nah, jadi memang setiap laboratorium itu harus memiliki P3K dan harus selalu dikontrol isinya. Selanjutnya itu pakaian. Saat bekerja di laboratorium dilarang memakai baju longgar, kancing terbuka, terus tuh berlengan panjang, kalung teruntai, anting besar dan lain-lain yang mungkin tersangkut oleh mesin. Nah, ketika bekerja dengan mesin-mesin yang bergerak. Selain pakaian, rambut juga harus diikat rapi. Kalau kita kan pakai jilbab. Nah, kalau yang cowok juga dari agar terhindar dari mesin-mesin yang bergerak. Contohnya aja kalau misalnya kita memakai sesuatu besi, misalnya kita kalau cewek pakai brus ya yang besar, nah itu hati-hati. Soalnya kalau misalnya kita lagi percobaan magnet, yang magnet tuh tarikannya kuat, mungkin kita bisa tertarik juga. Enak juga kalau magnet manual, kalau magnet listrik, kan gimana? Habis itu kita berlari di laboratorium. Ini tidak dibenarkan berlari di laboratorium atau di koridornya. Berjalanlah di tengah koridor untuk menghindari tabrakan dengan orang lain. Terusnya pintu-pintu ini harus dilengkapi dengan jendela pengintip untuk mencegah terjadinya kecelakaan, misalnya kebakaran. Habis itu alat ini seharusnya ditempatkan di tengah meja agar alat tersebut tidak jatuh ke lantai. Selain itu, peralatan itu sebaiknya juga ditempatkan dekat dengan sumber listrik jika memang peralatan tersebut memerlukan listrik. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yaitu tentang manajemen keselamatan kerja di laboratorium. Di sini ada sumber terjadinya kecelakaan. Nah, terjadinya kecelakaan itu disebabkan banyak hal. Ya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia. Habis itu kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium, kurangnya pengawasan selama melakukan kegiatan di laboratorium, kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa atau siswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium, kurang atau tidaknya mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan, tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan. Nah, kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium itu ada beberapa macam. Yang pertama ada luka bakar, terus itu ada luka karena benda tajam dan benda tumpul, terus cedera pada mata itu seperti kelilipan, benda kecil masuk ke mata, luka di mata, luka kelopak mata, tersiram bahan kimia, dan yang terakhir itu keracunan. Nah, selanjutnya itu perlengkapan keselamatan kerja. Nah, ini penting sekali, itu dibagi menjadi kedua kelompok. Yang pertama itu perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. Nah, perlengkapan yang kedua itu perlengkapan yang digunakan sehari-hari untuk perlindungan sebagai antisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. Nah, dalam bekerja, maka keselamatan pribadi itu sangat penting. Nah, perlengkapan pribadi untuk bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam laboratorium itu ada beberapa macam nih. Yang pertama yang paling umumnya jas laboratorium. Yang kedua itu pelindung lengan, tangan, dan jari. Biasanya pakai sarung tangan. Yang ketiga pelindung mata. Yang kedua itu respirator atau lemari uap. Terus sebagai pengaman menghindari luka dari pecahan kaca tertimpanya kaki oleh benda-benda berat, jadi harus pakai sepatu yang tinggi. Habis itu bukan sepatu tinggi ya, sepatu yang tebal. Nah, yang terakhir itu layar pelindung digunakan jika kita ragu terjadinya ledakan dari bahan kimia atau alat-alat yang hampa udara. Baiklah teman-teman, jadi dari pembahasan yang telah kita sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepala laboratorium itu sangat penting dalam menerapkan proses manajemen pengelolaan laboratorium agar semua kegiatan yang dilakukan dalam laboratorium itu dapat berjalan dengan lancar. Karena ini semua tidak akan berjalan jika ketua madrasah atau kepala sekolah itu tidak memberikan tugas kepada bawah-bawahannya tadi. Baiklah, thanks for attention. Lesaitu hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.